Di sebuah desa kecil yang terletak di pelukan pegunungan hijau nan sejuk, tinggallah seorang pria ganteng bernama Pak Ketut. Meski desa itu tak memiliki sawah seperti kebanyakan desa di Bali, Pak Ketut tetap hidup sebagai petani. Ia tidak memiliki tanah sendiri, tetapi dengan sabar dan penuh dedikasi, ia menggarap kebun milik tetangganya yang lebih berada. Kebun itu ditanami kopi, pisang, dan sedikit sayur mayur yang tumbuh subur di tanah pegunungan yang lembab dan kaya. Namun, yang membuat kehidupan Pak Ketut begitu unik bukan hanya kesederhanaannya, melainkan kehadiran para tamu istimewa yang rutin mengunjunginya, sekelompok sapi Bali jantan sakral, yang oleh warga desa disebut sapi due. Sapi-sapi ini tidak dimiliki siapapun. Mereka hidup bebas di alam, berpindah-pindah dari satu bukit ke bukit lain, dari lembah ke lembah, seperti penjaga sunyi alam pedesaan. Yang aneh, setiap beberapa hari sekali, sapi-sapi itu selalu datang ke kebun tempat Pak Ketut bekerja. Mereka tidak pernah merusak tanaman atau menginjak-injak ladang. Sebaliknya, mereka berdiri diam di sekitar Pak Ketut, kadang duduk tenang sambil memamah rumput, seolah sedang menjaga atau menemani sang petani. Warga desa mulai memperhatikan kebiasaan aneh ini. Sapi due itu memilih Pak Ketut, kata seorang tetua desa suatu hari. Mungkin karena hati Pak Ketut bersih, mereka merasa damai di dekatnya. Sejak saat itu, Pak Ketut dianggap sebagai orang yang disayangi alam, dan banyak warga mulai datang padanya untuk meminta nasihat atau sekadar mendengarkan ceritanya tentang kehidupan. Pak Ketut sendiri tak pernah merasa istimewa. Saya hanya bekerja dan bersyukur, katanya sambil tersenyum lembut. Namun, ia mengakui bahwa saat sapi-sapi itu datang, ia merasa seperti sedang ditemani oleh sahabat lama yang tak perlu banyak bicara. Pada suatu malam bulan purnama, salah satu sapi due datang lebih dekat dari biasanya, menundukkan kepalanya pada Pak Ketut. Dengan penuh kelembutan, Pak Ketut mengusap kepalanya, dan malam itu, warga desa melihat cahaya bulan memantul dengan indah di mata sang sapi. Sejak itu, cerita tentang Pak Ketut dan sapi due menjadi legenda kecil yang hidup di desa, diwariskan dari mulut ke mulut. Mereka percaya, selama Pak Ketut masih menjaga kebun dan menghormati alam, sapi-sapi sakral itu akan terus datang, membawa berkah dari gunung dan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yang sama, di bawah pohon besar yang rindang. Di sana mereka tidur dengan damai, sementara penduduk desa melanjutkan aktivitas mereka, menikmati kedamaian yang hanya bisa ditemukan di desa yang masih menyatu dengan alam. Desa Tambakan memang tidak hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga kaya akan nilai-nilai kehidupan yang menghormati alam dan segala makhluk yang hidup di dalamnya. Sapi-sapi due wadak sakral itu adalah bagian dari kekayaan budaya dan spiritualitas yang hidup di hati setiap orang yang tinggal di desa ini.